gue mendukung Jennie Blackpink gitu. Gue setuju Boy William hilang akun. Semua orang di sana kan, dari artis, teman SMP, teman SMA, semua ada di konser Blackpink gitu, di GBK kan. Gue bilang, pas timnas tanding kemana? Gue jadi Sri Mulyani juga empet lah, kayak aduh lu pada rekening lu paling seperempat gua, kenapa lu yang pamer-pamer gitu kan. Nah, dulu tuh gue bahas-bahas apa oknum-oknum aparat lah. Tapi memang gue salah gitu, gue belum belajar ITE dulu kan. Jadi gue main podcast tuh error lah, di DM-DM-in. Nah, akhirnya gue minta maaf. Kok yang itu lu minta maaf, Blackpink lu kagak? Ya, Blackpink gak punya surat geledah rumah kan. Tapi lu pernah nggak sih kadang-kadang mikir kayak bisa bahaya ke depannya gitu? Pernah mikir nggak kayak gitu? Jose Parfum. Ini untuk cowok ganteng, perfect, maskulin. Jose. Kalau itu untuk cowok adventure. Buat cowok-cowok adventure. Kalau anak Jaksel pakai beginian nggak? Adventure sih kita sih. Apa aja di adventure-in? Apa aja di adventure-in? Gue mau nanya, lu kenapa ini banget ya? Suka banget ngebahas tentang anak Jaksel? Gue lebih ke love-hate relationship lah. Oh, ada kisah? Nggak ada kisah. Kayak kadang sebel, kadang kayak, ya keren juga sih beberapa dari mereka gitu. Iya, ini jawaban aman nih. Kalau ini daripada lu digebukin di Jaksel. Tapi gue mau nanya nih, lu selama bikin konten anak Jaksel kan itu kan banyak banget menarik perhatian orang tuh. Lu sempet di-hate gak akhirnya gara-gara itu? Hate gue, dulu kan, ya anak Jaksel kan banyak yang, kan mental health agak lembek kan di sana kan. Jadi kayak ini orang keras nih. Ini belum rolling kan? udah rolling. Kapan mulainya? Udah dari tadi lah di depan. Di depan pakai CCTV itu. Wah, serem kalau yang di depan tadi, jangan. Lu kalau nggak jujur depan gue tayangin. Ya, jadi dulu tuh ada kayak ibu-ibu zen gitu di Ubud dia kan. Dia bikin thread tentang gue gitu, Bang. Dan dia bikinnya pakai dua bahasa, ada bahasa Indonesia dulu, terus di ujung threadnya kalau mau versi bahasa Inggris, ada lagi. Dan itu maki-maki gue doang. Dia maki-maki lu kenapa? Katanya gue mau ngolok-olok mental health dan mau ngolok-olok Jaksel gitu. Lu ngerasain gimana? Gini, dia kan di Bali ya. Maksudnya, di Bali tuh harusnya orang jauh lah dari ketersinggungan, Bang, menurut gue ya kan. Lu pantai, party kan, masa masih kepikiran buat tersinggung kan? Lu agak resah sama ketersinggungan kita di sini ya, kayaknya ya? Ketersinggungan lumayan lah. Kayak kemarin tuh, Blackpink itu rame banget ketersinggungan tuh. Lu sempat ngebahas juga kan? Gue pro Jennie tapi. Pro Jennie itu maksudnya gimana? Gue mendukung Jennie Blackpink gitu, kayak gue setuju Boy William hilang akunnya. Kita bercanda Om Boy. Ada yang maksudnya harusnya jangan sampai hilang juga akunnya Boy. Tunggu. Kan Boy ini bilang Jennie males-malesan. Maunya fansnya Boy memahami Jennie. Memahami Jennie itu capek. Iya. Tapi kan, mohon maaf, Justin Bieber juga capek juga kan sebenarnya. Tapi kan dia kan nggak males-malesan gitu. Itu kita bicara dari perspektif lain lain. Nah, tapi ketika Jennie males-malesan dan Boy William sebagai orang yang nonton komen, kok sampai hilang gitu IG-nya ya kan? Nah, sekarang ketersinggungannya dari fansnya ada di mananya nih? Gue nggak nangkep gitu loh. Karena menurut mereka kayak Boy nih, kok nggak ngertiin Jennie sih? Jennie tuh capek Boy, syuting, main film, segala macam gitu. Oh, maunya mereka, Boy itu sepemikiran sama mereka. Iya. Ikutin dong Jennie. Ikutin dong Jennie Lu tahu dong jadwalnya dia. Lu tahu dong kalau dia punya, kalau nggak salah gue denger ada apa? Kaget sama orang ramai. Oh, panik. Introvert tipis Ada Jennie Blackpink. panik, ada paniknya kalau gue nggak salah baca. Oh, ada paniknya Ada dia. paniknya. Jadi maksudnya mereka mau BW memahami itu. BW memahami itu, gitu. Tapi gue lihat BW minta maaf. Ya, Lo setuju nggak BW minta maaf? karena kan berunding sama K-popers juga susah kan. Kita ngomong juga kuping dia ketutup light stick kan mau. Tapi lu berani lo. Lu nggak takut lu nanti akun lu hilang segala macam lu? Nggak, gue suka K-pop gue. Girls' Generation dulu gue ikutin, Bang. Jadi gue ngikutin. Ya lu nggak suka apanya deh, udah langsung straight to the point. Nggak ada gue, tapi emang sepupu-sepupu gue doyan Blackpink, teman-teman gue doyan Blackpink gitu. Sempet gue coba selamatin Black Sabbath aja, tapi nggak berhasil. Ya udah nggak apa-apa, menurut gue selera lah gitu kan. Tapi semenjak lu ngangkat isu-isu kayak gitu, lu nggak pernah diserang lu? K-popers
dikit-dikit doang nyerang gua. Nggak penting kali lu. Mungkin dia ngerasa kayak nih orang pengen viralnya aja nih, mungkin begitu. Oh, lu nggak mau dikasih panggung? Iya, jangan dikasih panggung lah gitu. Jangan dikasih panggung lah gitu katanya. Oke. Berarti gitu. Padahal orang yang lu kasih panggung juga males-malesan di atas panggung kan. Jadi nggak... Maaf ya Bapak saya. Tapi keren banget. Itu konsernya keren banget itu. Kayak kita lihat Instagram, semua orang di sana kan. Dari artis, teman SMP, teman SMA, semua ada di konser Blackpink gitu. Di GBK kan. Gue bilang, pas timnas tanding kemana kalian? YouTube gua aman kan masih kan abis ini enggak, ini gue serius cuy, aman kan. Nih yang gue mau bedah nih sebenarnya adalah gue pengen edukasinya nih, Wak. Edukasinya iya, ini edukasi Bang untuk iya. Cuma kan kalau kita ngobrol begini jadi kesannya kita tuh kayak ngeremehin kan. Iya, padahal enggak. Karena pasti ada keresahan kayak lu kok gitu banget sih sampai harus ngilangin akun orang. Tapi satu sisi kita juga harus sama-sama ngelihat bahwa mereka juga berusaha untuk ngebela idolanya, dan itu nggak salah. Itu nggak salah. Itu nggak salah. Gue setuju karena sebenarnya pas akunnya hilang tuh kayak kok harus sampai hilang banget gitu. Dan ini kan musik gitu Bang, ya kan? Ini kan Blackpink kan grup musik gitu ya kan. Kayaknya dulu fans metal, Slipknot gitu kayaknya juga nggak sesangar-sangar ini fans-fansnya gitu kan. Ternyata kayak pop lah yang bisa sampai, ya mereka punya power buat ngilangin akun kan, kita juga ya ketar-ketir juga sebenarnya. Menurut tuh gede nggak powernya K-popers di Indonesia? Wah ya sampai selevel Boy William Bang bisa hilang. Gua kalau misalnya K-popers nyerang gua terus akun gua hilang kan, gua kayak, duh gue centang biru belum 2 bulan gitu, masa udah hilang aja kan. Lama loh itu. Coba pertanyaannya kenapa lu berani nyentil? Karena gue sayang sama K-pop. Ya maksudnya, gue hanya ngebahas aja gitu. Gue pengen, bukan berarti gue benci sama Blink ya, nama fansnya Blink kan. Ya lu abu-abu. Enggak, gue pro sebenarnya sama Blink gitu. Pronya di mana? Gue nggak ngeliat dari tadi omongan lu ada pro-pronya ya. Awas lu ya. Maksudnya dia fanbase-nya tuh solid dan kayak itu poin baik. Itu poin baik dan sampai artis tuh yang papan atas tuh juga nonton kan. Kayaknya jarang ada konser kayak gitu, hanya selevel Blackpink lah yang bisa sampai ke situ kan. Iya, dan itu wajar karena itu Blackpink kan dia punya nama besar. Nah, yang gue bingung kan adalah kayak gini, ini kan orang-orang yang punya duit dan berpendidikan nih, yang beli tiket Blackpink ini kan. Harusnya. Ya, sejuta sampai berapa juta itu paling mahal. Nah, bukan orang-orang yang masih bisa nge-hate di sosmed kan. Lu gue bingung, kok bisa sampai hilang nih akun Boy William kan. Nah, ternyata mungkin yang report adalah ya bling-bling yang masih SMP nggak mampu beli tiket ke GBK, jadi dia lebih... Ya malah nggak nonton. Kayaknya gitu. Biasanya kan gitu Bang, kayak waktu itu Pamungkas ya, juga musisi Indonesia kan, sempat di bash juga di Twitter tuh oleh orang-orang yang nggak beli tiket. Oh, jadi... Ya kalau beli tiket kan mana ada waktu lagi untuk nge-report Boy William dari Instagram gitu kan. Ini K-pop ya pengangguran yang masih beli light stick palsu di Shopee menurut gua. Iya, tapi akhirnya nama baik daripada fansnya Blackpink tercoreng. Betul. Nah, pertanyaan gue sekarang kenapa fans-fans yang maksudnya ya masih punya kedewasaan lah ya, kok mereka tidak coba untuk menyeimbangkan? Mungkin karena mereka nggak ketemu Bang. Kalau yang fans-fans ini kan mungkin bergaulnya di circle masing-masing lah. Di sosmed juga udah ada circle-nya gitu. Nah, kalau yang ini kan paling ya di Free Fire lah paling dia ngumpulin paling. Ini parfum nggak ini ya? Iya, itu parfum. Bukan Free Fire tuh. Gue mau nanya dong. Lu di Jaksel ini nggak sering nongkrong, nggak sering bergaul nggak? Gua sebenarnya nggak terlalu sering banget ya. Tapi sekarang tuh sekali gue nongkrong, misalkan kayak ke bar nih, ada aja waiters kayak, weh Jaksel gitu. Lu brandingnya gitu. Makanya itu dia. Anak-anak Jaksel banyak nggak yang fans Blackpink? Banyak. Banyak juga. Banyak ya, Blackpink, BTS, dan K-drama ya, kayak drama Korea tuh kepake banget di Jaksel gitu. Karena kalau lu nontonnya masih Game of Thrones, ya kapan bungkus ceweknya gitu kan, Gen Z nggak nonton Game of Thrones. Tapi kayak Reply 1988, nah itu kan. Nah, sekarang kita ngomong tentang idolize. Kita mengidolakan sesuatu. Mengidolakan sesuatu itu kalau dengan apa yang lu lihat, cara kita di sini nih secara umumnya ya, kebanyakan. Lu suka nggak? Lu setuju nggak cara mengidolakannya? Cara mengidolakan ya sebenarnya untuk orang yang datang ke konser itu ya bagus kan.
dia mensupport Blackpink, beli merchandise lah, beli tiket segala macam gitu. Tapi itu nggak usah dikasih tahu, itu bagus. Itu bagus. Cuma maksudnya apa yang terjadi di dunia sosmednya, apa yang terjadi dengan pro kontranya. Nah, itu mungkin ya K-popers yang tersesat lah mungkin Bang. Kayak dia cara mengidolkannya masih salah gitu. Mungkin usia-usia itu bocil-bocil SMP gitu sih kalau Iya, coba kalau lu gitu. ngomong kayak begini, mungkin ada beberapa K-popers yang bisa ngerti, tapi ada beberapa yang tidak bisa ngerti gitu kan. Nah akhirnya yang nggak bisa ngerti ini mungkin karena jumlahnya lebih banyak, yang akhirnya mereka bikin kegaduhan di sosmed, bisa digoreng omongan lo, omongan gue bisa digoreng, Bisa. itu kan bisa jadi lebih rame kan. Iya, Kan nama baiknya yang akhirnya jadi nggak bagus gitu kan. Itu nggak mikir sampai sejauh itu gitu. Mikir, tapi kan misalkan K-popers yang tadi yang bocil itu kan, misalnya kita ngomong di sini nih, ya semoga yang nonton K-popers yang dewasa juga gitu. Karena kalau K-popers yang nge-report boy tadi paling di YouTube Atta lah ngumpulnya kan paling Bang kalau ini. Nggak, maksudnya beda pasar gitu dengan K-popers yang teman-teman kita. Teman-teman kita juga banyak yang K-popers gitu maksud gua. Lu jangan bobo gue dong ke situ. Keren lah K-pop tuh. Gue nggak sekuat Deddy Corbuzier. Otot gue aja loyor. No, gelember lu. Iya. Padahal gue pede ngomong karena ada lu Bang di sini. Iya. Sendiri dia nggak berani. Gua kagak mau. Tapi kan gara-gara keberanian lu ini, yang gua akuin gue salut ya. Lu kan menjadi katanya musuh masyarakat. Bagi beberapa Gen Z dan SJW lah. Dan lu itu suka banget katanya secara tidak langsung ikut campur karena lu suka ngebahas gitu. Iya sih, Lu nggak ada kerja, ada yang sampai komen, lu nggak ada kerjaan lain tuh orang Betul. ngebahas hidup orang lain gitu. Iya sih. Nah, gue mau nanya kenapa? Karena mungkin keresahan kita ke situ, kayak kita ngeliat Twitter tuh bawaannya sebel gitu ngeliat berita, apalagi Twitter sekarang kan algoritma baru Bang. Ya kan lu udah buka Twitter belum? Sekarang dia kayak TikTok gitu. Jadi yang kita buka di home tuh bukan yang kita follow lagi sekarang. Twitter ngasih tahu lu kayaknya lu suka ini nih. Nah gue tuh selalu berita-berita nyebelin terus gitu yang gue scroll. Jadi kayak buka Twitter pagi-pagi tuh kayak batal nih puasa gue dikit lagi nih gitu. Oh ya muncul itu ya malah. Muncul kriminal-kriminal lah, terus SJW ribut, terus apalah. Ya mungkin pencarian ke situ. Mungkin tanpa gue sadari mungkin. Terus lu iya. For you gue ke situ, makanya gue ini following karena gue liat followingnya lah gitu. Nah sekarang gue mau nanya, ini kan belakang waktu nih lagi viral terus nih masalah Mario Dandi ya. Gue enak dan gue di-mention Bang kayak, karena kan di artikelnya ada Jaksel ya kan, kayak anak pejabat pajak Jaksel gitu. Nah gue kayak, nih bang, ya anjir bukan Jaksel yang begitu, yang temen gue gitu. Kayak janganlah kayak gitulah. Kalau pejabat flexing? Ya intinya setahu gue Ritz Carlton hotel sih gitu aja. Gue nggak tahu kalau ada, mungkin main gue kurang jauh kan. Ada Ritz Carlton lain kan kita nggak tahu. Tapi yang gue tahu ya itu hotel gitu. Dan kayak ya kita nih segoblok apa sih sampai dikasih makan kayak gitu. Karena kita juga punya internet gitu loh maksud gue. Lu sebel nggak kalau ngelihat pejabat pamer ini pamer itu, sebel nggak? Kalau gue nggak terlalu. Ini pribadi lu. Pribadi gue nggak terlalu sebel, tapi setahu gue yang sebel Sri Mulyani ya, karena dia nggak keluarin statement. Tolong teman-teman gue janganlah lo katro gitu. Gue jadi Sri Mulyani juga empet lah kayak, aduh lu pada rekening lu paling seperempat gue, kenapa lu yang pamer gitu kan? Tenang Bu Sri, gue empati gue sama. Yang salah Bu Sri lagi. Iya, yang salah dia lagi kan. Padahal dia bukan orang flexing kan. Bu Sri tuh nggak pernah flexing gitu dia. Kalau sama orang pajak lu seneng nggak? Nah kalau sama orang pajak ya, Ini lu jujur ya. sama orang pajak gue seneng lah. Karena kan memang kita harus bayar pajak untuk membangun negara kan, jalan-jalan bolong ditambal kan. Cuman ya nggak nyangka aja habis ditambal dipakai buat mukulin orang gitu, agak kecewa juga Bang. Kita tetap bayar pajak sebagai warga negara lah gitu. Ya semoga penggunaannya bagus lah. Tapi lu nggak pernah punya masalah sama orang pajak? Enggak sih, di kantor gue emang udah otomatis, di Amerika kan ada job masuk udah pajak langsung gitu. Oh, jadi ada yang ngurus gitu? Jadi ada yang ngurus, jadi gue juga ada lah duit gue dikit lah di Rubicon itu lah, ban belakang atau mungkin spion kiri ada lah itu. Kameramen nutup mulut banget Bang sampai cabut ke. Anjing, ini orang sarkasnya tinggi. Intinya ya pajak wajib dan ya itulah flexing itu nggak baik sebenarnya. Nggak usah lah flexing gitu kan. Liburan aja. Lu kalau kayak gini nggak pernah dapat ancaman apa-apa gitu, nggak pernah lu cuy?
Dulu sih Bang, dulu ya kayak, nah dulu tuh gue bahas-bahas apa oknum-oknum aparat lah. Tapi memang gue salah gitu, gue belum belajar ITE dulu kan. Jadi gue main apa podcast tuh, udah gue maki-maki. Akhirnya gue diteror lah, di DM-in, di komen-komen. Akhirnya gue minta maaf gitu. Kok yang itu lu minta maaf, Blackpink lu kagak? Ya Blackpink gak punya surat geledah rumah kan, setahu gue kalau kalau gitu. Kan gue gak mau. Gue lagi ditilang, tau-tau, oh kamu kan takut juga Bang, gue mending minta maaf gitu kan. Lebih ke situ sih. Kalau kayak Poppers gue tinggal ya kurang-kurangin beli soju, terus nggak makan di restoran Korea kan, ya masih aman lah. Korbek juga nggak terlalu ini gue. Tapi dia buat temen nongkrong sih lucu banget sih. Banyak kayak materinya dia ya. Otak lu tuh isinya apa sih, cuy? Hah? Lu dari dulu begini lu. Cuy, itu serius. Gue sampai terkejut-kejut lu. Mulutnya dia isinya silet kayaknya dia orang. Lu dari dulu begini, cuy? Apa dulu lu aslinya begini? Gua aslinya nggak tahu ya, mungkin begini tapi teramplify lagi karena konten gue emang dulu marah-marah, terus gua apa ikut stand up juga gitu-gitu kan. Jadi kayak mungkin ngecengin orang tuh ternyata ada formula asiknya juga gitu. Gue dengar dari Adriano katanya lu penjaga tiket stand up. Jaga tiket stand up. Bener ya? Kita jaga tiket dulu kan. Oh, lu anak jaga tiket? Ketawa Comedy Club Bang di Antasari. Mau Sidik yang punya. Nah, gua sama tuh teman gue Ilham dulu kita pegawai-pegawainya. Iya. Oh, lu kerja di situ. Kerja di situ untuk belajar stand up memang kalau gua. Oh, dari dulu suka stand up. Jadi gua awal gabung stand up terus open mic kan. Wah, pertama nggak lucu. Kedua nggak lucu kan. Nah, tapi nggak lucu 3 bulan kan mental mulai kena kan kayak oh ini nggak dapet nih. Akhirnya gue kerja lah di Ketawa gitu. Baru gue ngerti oh stand up ternyata kayak gini karena dulu kita setiap hari tuh nonton stand up comedy di Bang. Stand up minggu. Ketawa Comedy Club namanya. Oh, ada. Ada di Antasari, masih ada juga sampai sekarang. Terus habis itu lu ikut Kiki Saputri? Abis itu masih dari situ 2 tahun lah baru gue ikut Kiki. Kayak Kiki kita manggung seacara, Kiki ngelihat gue pertama kali di off air, baru kita ngobrol udahannya, baru gabung. Circle lu nih serem-serem loh. Kiki kayaknya lebih nekat dari gua Bang Masih Bang. Dia lebih ngeri dia. Iya, lebih ngeri. Masalahnya kalau gua misalkan gua nyindir di TikTok oke lah, dia kan di TV nasional kan. Gua sih ngeri sih gua kayak gitu. Berani gitu. ya? Berani dia. Tapi lu pernah gak sih kadang-kadang mikir kayak aduh nih gua kalau begini terus nih bisa bahaya ke depannya gitu, pernah mikir gak kayak gitu? Nah makanya kita juga pilih-pilih yang kita cengin kan. Misalkan kasusnya terlalu menyeramkan ya kita udah diem nggak komen gitu. Minimal di off air aja lah kita komennya di panggung yang nggak ada kamera gitu baru kita ngomong. Tapi kalau kayak kasus yang serem banget gitu kayak yang ada yang terbawa angin kemarin kata di stadion, nah itu kita nggak usah komen lah gitu, kayak cukup di. Yang mana yang terbawa angin? Gue banyak nggak tahu lagi apa terbawa angin apaan? Pokoknya ada lah angin gitu kayak. Angin. Pantesan kan dari dulu kan kayak kok angin kayaknya spesial banget, Dewa bikin lagu Angin, Raja bikin lagu Angin, ternyata memang punya kekuatan. Ya, angin yang mana cuy? Ada angin. Angin? Angin apa? Stadion Bang. Oh, Kanjuruhan. Oh, bilangnya Kanjuruhan. Kanjuruhan, ternyata kan kita pikir pelakunya oknum berseragam kan. Iya. Ternyata angin pelakunya. Oh, angin pelakunya. Makanya kalau lu ke penjara sekarang ada sel kosong kan. Kenapa tuh? Angin itu pelaku kan itu. Oh. Ya kan itu. Ini satir tinggi. Enggak satir, maksudnya ya memang angin lah. Hilang kepintaranku ngobrol sama kamu. Iya bener, aku tuh berusaha mencerna dari tadi, di arahnya kemana nih? Oh, angin ini penyebabnya. Angin penyebabnya angin ternyata. Oh, jadi itu lu nggak mau ganggu tuh? Gua nggak mau ganggu, gue percaya sama keputusan ya pengadilan kan. Kalau pengadilan bilang angin ya negara bilang itu angin ya angin lah pelakunya gitu. Oke. Kayak gitu. Siapa lagi kira-kira yang menurut lu, wah jangan disentuh nih? Jangan disentuh ya. Yang kemarin cukur rambut mulet juga gua agak-agak menghindari juga tuh. Kayak. Cukur rambut mulet siapa lagi? Ini kita harus nge-google terus loh. Cukur rambut mulet. Makanya itu karena tadi dia FYP... lebih update daripada lu loh. Karena FYP Twitter gua kan yang tadi gua bilang Bang. Jadi kayak ini nggak ada hal positif apa nih di FYP Twitter gue gitu, orang pacaran kayak atau apa gitu, selalu kalau nggak kriminal, ntar mental health lah, ntar ada yang di spill, ada FWB cari pasangan di bulan puasa kan, maksud gue tolong lah, parah banget sih itu. Siapa jing? Twitter gue tuh gila. Sambo? Jangan terlalu jelas gitu dong. Oh maksudnya Sambo yang diobrol? Terlalu telak. Oh dicukur? Mulet. Oh. Mulet di mulet sekarang.
gitu. Gue nggak ngerti nih anjing obrolan apa. Kayak Buletnya kenapa emang kalau bulet anjing? paling gue cuma komen waktu itu ada cewek Depok ngefans sama Sambo ya kan. Oh iya. Dia masuk abis itu kayak dia bawa apa kayak bunga atau apa gitu. Iya, gue kalau itu gue tahu tuh. Orang Depok tuh. Bagus nggak tuh? Itu bagus ya. Awalnya gue heran tapi ya Depok, jadi apa sih yang lu mau expect dari? Maksudnya kan emang suka unik-unik gitu kalau di Depok. Tapi keren bang, maksudnya. Lu belum pernah ngalamin Arif Brata punya kejadian lo. Mau lo depan rumah lu tiba-tiba datengnya orang Depok sekampung bawa api lo. Iya kan? Gak mau, iya sih. Ada Arif Brata ya. Ini gue mau bahas kontroversi. Depok keren. Depok keren. Apa Wena di Bali. Aduh. Wena di Bali. Itu juga gue di-mention mulu, karena gue sering bahas Ubud kan. Bang gimana ini Ubud gitu. Gara-gara cewek Ubud itu ya? Iya, tapi kan emang gini bang, Ubud kan emang kayaknya kota damai banget ya. Gue sampai pernah stand up di Ubud tuh, terus gue bawain materi andalan gue nih, itu susah loh, karena ketawanya tuh ketawa-ketawa menikmati hari tua, tau gak lo kayak ah ini udah gak ada masalah hidup nih, gue bilang nih nggak lepas gitu ketawanya. Nah jadi di kota sedamai itu tiba-tiba WNA bikin kampung sendiri kan. Ya mungkin kalau itu di Jakarta, di Geruduk gue yakin tuh. Tapi kalau karena itu Ubud kayak, ya udahlah, pasti kayak gitu. Iya tapi serba salah loh, karena kan mereka bawa duit. Tapi satu sisi juga kita nggak bisa pukul rata. Nggak bisa pukul rata. Makanya si pemerintah, tapi gue suka si pemerintah Bali kemarin udah banyak tuh yang tegas pecalang-pecalang juga turun. Itu bagus tuh. Tapi pecalang-pecalangnya sabar loh. Kabar. Gue ada sempet lihat yang bule homeless ya, yang dia bikin tenda ya. Homeless? Iya, pas nyepi, dia bikin aktivitas terus ditegur ya dengan tegas lah gitu. Tapi dia ngelawan ya. Maksud gue cukup sabar loh mereka itu. Gue nggak tahu itu karena ada kamera atau enggak. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Ketika kamera mati gue nggak tahu. Ya kan karena ada kamera dan tidak ada kamera kan biasanya terjadi perbedaan. Iya. Oh, berarti dia menangannya cukup sabar ya. Sabar sih benar. Pas kamera mati kayak mati udah. Lu yang bener. Ya kita nggak tahu ya ketika kamera mati kan nggak ada yang tahu apa yang terjadi gitu. Banyak banget ya pro kontra di negara ini ya ternyata ya. Sebenarnya nggak hanya bule sih bang, kalau gue boleh ngomong kayak warga Jaksel yang kesana juga sebenarnya meresahkan kok gitu kayak. Warga Jaksel lagi nih. Warga Jaksel yang kesana juga kayak aduh lu melukat terus lu posting pakai caption panjang di IG gitu. Emang kenapa? Mengganggu kayak kata teman gue yang di Bali itu kayak, jadi gue ada teman podcaster namanya Podcast Beli di Bali kan. Melukat tuh harusnya sakral dan ya budaya gitu. Nah, tapi semenjak ada selebgram nangis-nangis di Explore, jadi kan kayak lama-lama banyak yang bukan. Hah? Banyak. Nggak banyak, gak hanya dia. Salah satunya. Apa sih ini kejadiannya gimana? Gue ngobrol sama dia, gue nggak nyambung nih. Gitu, pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Lu tau melukat nggak? Melukat tahu. Nah, jadi itu kan harusnya budaya sakral kan? Budaya sakral. Nah, tapi selebgram pakai itu untuk kayak, jadi dia melukat terus dia nangis kan? Dia harus nangis tuh. Oke. Nangis tuh dia bikin slide post gitu. Slide post. Sama captionnya tuh, wah, cerpen lah captionnya lah. Bercerita tentang trauma masa kecil lah, atau kayak, pokoknya deep banget gitu. Bagus dong. Bagus, tapi karena banyak yang kayak gitu, akhirnya banyak tempat melukat yang dimonetize sama mereka gitu. Monetize? Sampai sekarang bang, jadi melukat yang tadinya itu budaya sakral, sekarang ada paket melukat plus fotografer SLR buat feed Instagram, itu beneran ada. Gitu. Jadi potensi cuan. Iya, lama-lama gue bilang sekalian jasa caption aja, jadi orang datang udah tinggal langsung begini, udah langsung rame. Nah itu kan kalau gue warga Bali sih gue akan resah ya. Oh jadi ada beberapa warga Bali yang menyatakan keresahan mereka akan tradisi yang akhirnya dimasuki unsur yang tidak sakral. Tidak sakral. Mungkin bukan beberapa warga, ya teman gue tadi aja lah, podcast Beli 2 orang itu aja lah yang kita kambing hitamkan. Iya. Ya maksudnya dia punya keresahan sebagai itu ya. Menurut dia kayak melukat sekarang jadi olok-olok gitu, karena dan diduitin dan ya masa ada SLR bang gitu kan. Tapi yang ngeduitin berarti orang sekitar situ juga dong. Mungkin. Iya. Tapi kan itu karena dia ngelihat potensinya. Potensi. Nah, lu nggak bisa salahin si influencer yang membuat itu. Iya. Influencer itu kan dia nggak tahu. Iya. Kan? Influencer nggak tahu. Nggak tahu kan. Dia foto, dia bercerita. Mungkin lewat hal itu dia menemukan mental health agak sembuh dikit. Oh, dia mental health ya?
Nggak tahu yang kita nggak tahu artis ada penyakit apa kan. Mental health. Kagak bang. Hah? Jangan begitu dong. Kagak. Bipolar. Kagak. Lu temenan? Gue temenan sama. Oh iya. Bipolar. Kayaknya sih kagak sih, dia stabil-stabil aja. Oh. ADHD paling di konselor. Nggak bercanda. Itu jokes doang. Dia banyak banget Nggak kayaknya. usah. Banyak banget kayak diedit. Dia sehat. Maksud gue melukat boleh, tapi jangan sampai warga Bali asli sebel, kan itu rumahnya mereka bang, ya kan? Iya, gue paham. Itu rumahnya mereka gitu. Gue paham. Nah, di antara semua obrolan kita tentang banyaknya kontroversi yang terjadi di mana lu ikut meramaikan itu ya kan? Membahas ya. lah. Apa message yang sebenarnya ingin lu kasih kepada kita semua nih? Message-nya apa sebenarnya? Jangan nyebelin aja sebenarnya gitu bang. Jadi kan gue kan dulu podcast Kesel Aja namanya kan. Itu bahas hal-hal yang ngeselin gitu. Ya mungkin kalau gue punya message ya jangan ngeselin lah. Ya nggak gitu bisa dong kalau ngomong itu. Lu juga ngeselin. Gue juga ngeselin, tapi kan gue ngeselin ini di mulut aja nih. Gue nggak beraksi kan. Gue nggak kayak tiba-tiba kayak orang lagi melukat kayak, ngapain lu nangis kan? Gue kalau gitu baru ngeselin. Kan gue enggak gitu. Gue cuman berkomentar aja kan kayak ya semenyakitkan apa sih kata-kata gue kan nggak terlalu juga gitu. Lu dengan kayak begini musuh lu nggak tambah banyak ya cuy. Gue membela si podcast beli tadi ya bang. Gue udah jadi gitu. Lu kan sering nyenggol, ngesatirin. Pasti orang yang nonton ngerasa juga dong ada ya. Ya, mungkin dia orang lu belum kenal. Tiba-tiba lu ketemu gitu. Pernah nggak? Gini bang, gue pernah waktu itu, gue belum kenal deh, gue ngecengin Surya Insomnia nih. Oh itu Surya. Gue ngecengin Surya, gue upload di IG. Surya komen, hahaha. Tunggu dulu, gue mau tahu lu cengin apa. Jadi waktu itu Podcast Mas bikin lomba podcast. Iya. Terus abis itu gue daftar sebagai podcaster nih. Iya. Nah ternyata yang menang temennya dia apa sih, siapa? Gue lupa juga. Iya. Nah gue marah-marah kayak, ngapain lu bikin lomba ujung-ujungnya menang temen lu gitu-gitu. Penonton ketawa lah. Gue lupa ada jokes-jokesnya juga. Oh ini materi kok. Lagi podcast live gue, stand up lah. Nah, Surya komen hahaha gitu. Padahal gue terang-terangan Surya Insomnia gitu-gitu bercanda. Iya. Surya komen ketawa. Iya. Terus ketemu gue juga aman aja. Iya. Ardito gue cengin. Set. Ardito ketemu lu aman-aman aja. Aman-aman aja. Nah mungkin karena mereka tidak insecure dengan karir atau diri mereka kan. Yang tersinggung cuma satu doang sama gue. Siapa? Lutfi Anjay waktu itu. Oh Lutfi tersinggung? Lutfi tersinggung. Itu pas ketemu bagaimana? Jadi dia bilang kayak, bro, gua ini lu mau roasting kayak gimana terserah, asalkan lu izin gitu. Emang apa di situ? Jadi gua bikin analogi gitu, gua ke Blok M Plaza bang. Kan lantainya banyak tuh. Nah, gua analogiin itu tuh tahta masyarakat di Indonesia gitu kayak. Ini ceritanya artis ini apa atas presiden. Oke. Nah, paling bawah situ tuh Lutfi Agizal gitu, basement Blok M. Gitu doang tuh. Satu punchline doang buat Lutfi, tapi itu kan ngerendahin dia. Tapi pada waktu itu satu Indonesia lagi ngerendahin dia, bang. Gue pikir. Lu tadi bilang lu kagak mau tertawa di atas penderitaan orang. Lu barusan tertawa di atas penderitaan Lutfi. Lutfi pernah berjasa ya di sini. Lutfi gue belain lu. Ya walaupun waktu itu gue nggak masuk di akal juga lu bahas tentang Anjay ya. Cuma gue belain lu bro. Tenang gitu. Iya, tapi karena waktu itu konteks lu bercanda kan ya. Bercanda. Cuma kadang-kadang kalau lu bercanda gini sebenarnya ada ini nggak, ada memang dari dalam hati emang nggak sukanya atau lebih ke konteks nggak masuk akal aja udah. Gue awal bercandain. Pas kasus Anjay itu gue belum terlalu sebel bang sama Lutfi. Oh biasa aja. Pas gue nonton dia di sini gue gitu. Ini yang Lex nahan banget nih kata gue. Pengen nampol ya. Nah tapi abis itu fairnya Lutfi adalah dia bilang, kalau orang mau nge-roasting gue mah apa aja gue ayo gitu. Akhirnya gue bikin acara roasting memang off air gitu. Oh dia DM lo? Dia DM gue, tolong dihapus, saya tunggu itikat baiknya 2 kali 24 jam gitu. Kalau enggak? Nah kalau enggak saya akan laporin. Nah kan awalnya gue pikir gertakan doang ini mah. Gue pikir gitu. Pas gue liat YouTube-nya, emang benar-benar dia tuh suka ngelaporin haters ke Polres Lutfi. Tolong bang Lutfi ya. Jangan, nggak perlu lah gitu-gitu. Konten lu nyenggol dengan dia. satir. Satir. Iya kan? Konten dia ngelaporin. Iya. Ketemu kan? Iya kan? Udah nyambung tuh. Yang satu nyatirin, yang satu pasti gue laporin. Iya, udah kayak web series itu kan ada terusannya gitu.
Akhirnya kan jadi laporin. Akhirnya gue minta maaf. Iya. Gue minta maaf tuh, gue bilang, bang, yuk kita bikin acara roasting yuk. Iya. Dan dia mau gitu. Dan memang bener pas acara roasting dia ketawa-ketawa aja. Oh, jadi dia maunya itu tidak kenal maka tak sayang lah ya. Iya. Dan waktu itu gue nyiapin 20 menit kan. Sebelum roasting pun, H-1 gue main dulu ke kantornya, dia lagi syuting. Bang, besok gue ada 20 menit nih. Lo ada yang lu nggak mau gue bahas nggak? Dia bilang, bro, gue apa aja oke, Za, asal jangan keluarga gue gitu. Wah, berarti tinggal 5 menit materi gue bilang gitu. Sisanya keluarga semua. Sisanya keluarga. Lu jahat lu. Tapi lu gak bahas akhirnya keluarga ya? Kalau gue kalau udah digituin bener nggak gue bahas sama sekali, bang. Oke. Tentang keluarga dia. Dan memang pas gue cari emang nggak ada apa-apa tentang keluarganya Lutfi yang bisa dibahas juga, normal-normal aja. Lutfi itu baik loh. Tapi iya sih bang, gue juga apa ya, pas mau ngerosting tuh pas ketemu kayak Menurut baik lagi kayak gitu. baik ya? Jadi agak-agak kayak, aduh besok nyampe gak ya emosi gue gitu kayak. Iya, menurut gue baik kok Lutfi. Cuma nggak tahu ya kalau lebih jauhnya. Setelah ketemu sama gue, sopan santunnya ada, attitude-nya bagus. Makanya orang pas yang rame kasusnya Lutfi dulu, awal-awal nanya sama gue tuh kan sebel kan, gue bisa ngerasa gitu. Gue dalam hati gue, Lutfi good actor sih. Good actor ya. Good actor. Dia berhasil membuat semua orang sebel sama dia. Sampai gue nanya sama si Lutfi, Vi, lu bikin sebel semua orang buat apa? This is my only way, katanya. Itu tuh strategi sebenarnya bang ya. Hah? Strategi untuk dia bisa dikenal gitu. Iya, gue bilang the only way is Jesus ya. Ya kalau itu beda lagi sih bang konteksnya ya. Dia kan only, yang gue tahu ya, the only way. Iya, tiba-tiba this is the only way. Anjay. Iya kan? Dan maksudnya oke lah, gue waktu itu mikir gini, lu ngelarang anjay nih, oke. Nggak apa-apa lu ngelarang. Dikit bang nih. Masih kesel. Gini ya bang Lutfi ya. Masih kesel. Lu ngelarang anjay, gue oke banget gitu. Hak lu ngelarang anjay oke. Tapi kenapa lu bikin lagu Anjayani 4 versi gitu? Itu nggak perlu menurut gue gitu kan. Ada rap, ada pop gitu-gitu bang. Kan itu kan the only way. Tapi kayak Anjayani 4 versi menurut gue, dunia cukup satu Anjayani udah cukup gitu. Masa gue harus membongkar strateginya? Itu kan sama aja gue ngebuka aibnya dia. Karena aslinya sebenarnya anaknya baik cuy. Makanya gue bingung kalau orang tuh kesel banget sama dia. Baik lu. Baik, emang baik. Lu serius. Tapi sekarang kan dia udah nggak terlalu dibenci, udah ikut politik segala macam, udah aman dia sekarang bang. Iya, soalnya dia udah gak bisa mainin konten itu. Kayaknya orang udah sampai di titik udah males kehujat. Kayak lu lagi udah gue blok aja lu mah. Gue jangan nongol deh. Gue udah capek ngehujat tuh selama setahun ya kan. Ada kan kayak gitu. Ada. Kita udah capek aja ngehujat tuh orang. Capek, dan ini kalau dia ada juga yang ya takut di print tadi dibawa ke Polres gitu kan. Ya lo abis komen tau besok harus ke Polda kan, siapa yang mau sih kayak gitu. Males banget gitu. Apa nih? Gue bahas dulu dikit deh. Terkenal bahas kontroversi, dia juga viral karena overthinking nasi Padang. Maksudnya apa sih overthinking nasi? Wah, Arif Muhammad nih. Bukan. Lu mau nyikat Arif Muhammad sih. Itu mah jangan bohong. Itu orang kagak ada musuhnya maksudnya gitu. Itu dicintai banget sama Indonesia kalau itu. Iya, Arif paling tahu tuh caranya tuh. Nggak, jadi emang gue punya konten judulnya overthinking di TikTok sama di YouTube sama di IG. Iya, itu gue tahu overthinking. Nah, ada satu episode yang ngebahas tentang nasi Padang. Kayak gue bertanya-tanya, kok orang Padang sih yang nemuin formula makanan yang menurut gue paling enak di Indonesia gitu. Itu doang, kayak kok Padang yang nemuin gitu, bukan kota-kota lain gitu ya kan. Bahkan yang gue tahu, penjajah ngambil rempah-rempah dari Aceh kan. Harusnya bumbu paling banyak di Aceh gue mikirnya, tapi Padang yang dapat gitu, yang gue bingung. Oh, lu suka overthinking gitu? Lumayan, maksudnya. Lu tuangin tuh. Gue tuangin beberapa misteri yang kok ini gini ya gitu, kayak mengherankan aja buat gue gitu. Dia ini ya struktur berpikirnya. Coba big. Kristen sama Islam. Nggak ada. Nggak ada tuh. Overthinking tentang Kristen ya. Dan Islam ya. Mungkin Kristennya aja ada gue overthinking. Lu hati-hati di bawah neraka nih. Di bawah neraka nih. Di bawah neraka. Di bawah neraka. Iya. Lu pilih dulu kata-kata. Nggak ada. Nggak ada tuh. Kristen, Islam, rukun lah. Rukun ya. Paling kadang-kadang ada patung yang diterpal. Tapi di luar itu, maksud gue aman-aman aja lah gitu. Yang nerpal tuh orangnya sendiri loh. Lu udah baca berita belum? Betul. Apa lo? Orang sendiri. Lu jangan nyalain Islam ya. Itu yang nerpal orangnya sendiri. Ya. Orangnya sendiri. Karena itu surat izinnya belum selesai. Benar. Ya. Iya. Dan dulu
yang gerbek warteg juga orangnya sendiri kan yang Iya. maksudnya gerbek bikin video warteg gerbek guys gitu kan dulu ada trennya kan. Tanggapan lu terhadap orang yang tiba-tiba masuk ke rumah ibadah orang, suruh menghentikan ibadah orang? Nah, itu juga gimana ya? Viral juga di TikTok kan. Menurut gua gini, kalau ya lo keganggu sama ibadah orang ya janganlah gitu kan. Janganlah gitu dan janganlah juga untuk kita bahas di sini lah. Janganlah. Oh, itu senior gue aja coki. Gue nggak ke arah sana. Oh berarti lu ada beberapa hal yang lu nggak mau masuk ya? Iya. Agama nggak? Karena kalau nggak salah bokap gue sempat pesan gitu kan kayak jangan bercanda soal agama gitu, ya kan. Tapi yang gue dengar kayak jangan bercanda soal agama kita gitu, agama lain nggak apa-apa kita nggak. Bercanda apa-apa. Tunggu, agama apa sih? Islam. Oh lu Islam? Lu orang Bali Sinjing? Gue Islam. Lu orang Medan kan? Gue Batak Padang. Oh Batak Padang ya? Aduh, Batak oh Padang. iya Padang ya? Oh lu orang Islam ya? Paling kita bercanda agama mah di over aja bang. Kalau di YouTube gitu juga sensitif banget. Di over itu ya keras ya? Di over masih oke lah dan ya karena kan tertutup dan emang kita mau menyajikan sesuatu yang eksklusif lah ibaratnya gitu kan. Oh pas lu stand up gitu. Pernah lu punya materi agama? Agama ada. Oh gue pernah bahas agama satu dihujat juga di IGTV. Waktu itu kan Oh iya? ada yang Charlie Hebdo, lu tau gak bang? Nggak tahu. Ilustrator Prancis viral tuh gara-gara Charlie Hebdo menghina Rasul dia di Prancis. Oh dia menghina Rasul? Bukan di sini ya, di orang Prancis. Dia nih. bilang apa emang? Pokoknya dia ngelukis, pokoknya dia parodiin Rasul lah. Dia melukis Ilustrator. wajahnya itu. Oh itu kan nggak boleh? Nggak boleh. Nah di sana dia udah kena. Nah tapi di sini ada yang protes-protes kayak produk-produk Prancis tuh diboykot ibaratnya. Oke. Tapi boykotnya dia beli dulu bang. Jadi misalnya ini produk Prancis nih kayak, Iya. ini jahat nih. Ini bukan produk Prancis, Ya, ini lokal. kayak misalnya air putih. Misalnya air putih ini air putih Paris misalnya. Iya. Wah produk Prancis nih kafir gitu kan. Oke. Nih saya beli mas, terus gue buang gitu. Ya kan lu tetap beli juga. Gitu. Iya, modal kan? Tetap modal. Nah itu gue bahas. Menurut gue aneh gitu. Aneh? Itu aja gue diserang gitu. Diserangnya kenapa? Ya bro, ini orang membela agama bla 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 gitu. Lu bahasnya apa? Gue bahasnya ya cara lu ngelawan aneh. Masa lu beli kan mereka dapat duit juga gitu. Elunya doang kelihatan aneh kan. Ibaratnya gitu. Tetap kena gue di situ. Kenanya karena Gue dianggap nggak membela agama gue gitu. oh iya ibaratnya. sih. Kalau urusan agama sih Susah. apa aja bisa berubah jadi itu. Apa aja bisa kena. Tapi Kiri gue kanan setuju sih. tersinggung. Gue setuju sih. Setuju dengan? Setuju kalau lu jangan ganggu agama orang, agama lu sendiri aja. Iya. Iya. Jangan lu ganggu juga. Agama sendiri juga jangan diganggu. Jangan lu ganggu gitu. Oh menarik ya ngobrolnya orang ya. Kayak gitu lah. Isi otak kau ini kerangkanya unik sampai habis lo air putih kau itu. Tambahin dulu dong air putih. Dia minum dulu. Agak deg-degan soalnya, agak deg-degan bang. Mau gue kulitin dulu dikulitin. Minum dulu. Lo orangnya ini ya, dehidrasi gitu ya? Menjaga dehidrasi Menjaga lah. ya. Di kontennya Dedi kagak. Mana lu? Di konten ini minum juga sampai habis. Kagak yang waktu lu sama si Kristi itu yang bahas perawan kagak. Guanya nggak bahas perawan ya. Gua tolong nih Kristi, lu juga kok kepancing-pancing sih pada waktu itu gitu. Kan gue tahu kan emang Om Ded orangnya emang mancing kan. Gue nggak mau, gue nggak mau masuk ke sana. Iya. Kayaknya Kristi ini kebawa suasana kayaknya waktu itu. Iya. Tapi dia tersinggung nggak? Si Kristinya lebih ke menyinggung gitu. Dia cuma nggak tersinggung. Tapi akhirnya baikan, lagi baikan. Gue juga sama Kristi follow-followan, ketemu di podcast lain aman-aman aja lah gitu. Tapi kalau nanya-nanya perawan gitu nggak apa-apa emang aman. Kayaknya mungkin bagi beberapa orang aman, bagi beberapa orang mungkin sensitif juga kali. Kayak kalau gue sih ya ngomongin keperjakaan sih gue nggak ada beban ya. Kalau Santai-santai kayak lu aja. cowok ditanya masih perjaka atau enggak, lu nggak ini? Gue santai banget gitu. Karena lu masih perjaka. Karena gue masih perjaka, iya. Ada nilai jual yang lu bisa kasih. Itu juga Kalau ceweknya udah nggak perawan, iya sih mungkin ya. coba gue mau nanya dong, lu kalau ditanya di ruang publik gini kayak lagi podcast gitu, misalnya lu masih perawan ya, maaf ya, misalnya, misalnya, Kok ya gue nggak tahu, Wak. Iya kan, ini ande-ande aja. Ya gue mana tahu, gue juga nggak mau nanya sebenarnya. Iya Ini sih. gue cuma mau belajar Misalnya aja. aja. Misalnya di ruang publik nih gitu, lagi podcast gitu, ditanya gitu, kamu masih perawan nggak? Tapi kamu, lu nya masih perawan gitu, masih perawan nggak? pede pasti, Lu karena masih. pede? Iya, kenapa? Gitu.
Tersinggung nggak? Enggak, karena masih perawan, benar. Kalau udah enggak, Kalau enggak, kenapa nanya kayak gitu? Salah, gitu. Lu gimana, Christine? Sama nggak pendapat lu sama dia? Sama sih, apa yang mau disinggungin dalam diri gue kan udah faktanya. oh, berarti gini bang. Berarti kalau lu masih perawan, lu santai. Iya, jadi kayak misalkan masih perawan, kalau masih perawan nggak? Masih, kenapa nanya kayak gitu? Santai. Kalau masih, kalau udah nggak perawan, masih perawan nggak? Kenapa nanya kayak gitu? Langsung ke situnya. Karena jadi nyinggung. Jadi nyinggung. Oh, karena itu ada sesuatu yang sensitif untuk perempuan. Iya. Sama juga kayak laki-laki nggak tuh? Laki-laki kayaknya lebih pede ngakuin masih perjaka apa enggak kan? Kalau lu masih perjaka, Tapi laki-laki yang fuckboy jual cerita seks di YouTube kan juga banyak yang dengan bangga kayak, oh gue pernah bungkus cewek di sini di mana. oh beda gitu. ya. Buat cewek nilai dari keperjakaan dan keperawanan itu nggak sama kali ya? Iya. Oh. Kalau cowok kayaknya nggak perjaka, pede-pede aja gitu. Karena mungkin opini masyarakat. opini masyarakat. Tapi karena lu perjaka, tapi masa lu yang masih perjaka cuy? Perjaka bang, gue menjaga. Coli, satu coli. ini. Coli mah rutin. Itu nggak perjaka. Coli, maksudnya yang penting kita nggak pernah masuk ke lembah haram itu. Kalau kalau misalnya belum pernah begituan, tapi udah coli masih perjaka nggak sih? Masih? Iya. Masih? Kenapa dia nyaut bang? Karena temen gue perjaka juga. Jadi, Belum perjaka juga? iya, dulu kita penjaga Ketawa Comedy Club emang 80% perjaka semua di sana. Serius gitu. lu? Heeh. Belum pernah nyobain? Nggak kepengen? Pengen. Nanti lah kalau udah begini bang, kalau udah nikah. Tapi lu kepengen nyobain nggak? Kepengen, tapi gue mikirnya Udah pernah sampai udah nyaris mau ada. mau celup? Hampir, tapi kita kayak jangan gitu, kayak kita harus ingat gitu. Siapa kita? Kita siapa? Maksudnya saya sendiri. Oh, elunya? Kami para perjaka Indonesia ini maksudnya gitu. Ceweknya kaget nggak? Nah, ceweknya udah gue jelasin dari pertama masih ngobrol bahwa gue ini nggak pernah gitu. Perjaka tuh harus kayak gitu. Karena ada temen gue yang perjaka juga, tapi dia nggak ngomong bang. Jadi dia Ini siapa ngomongin nggak bukan bang. Jadi Ngomongin kayak siapa gini, nih? lu pikirin deh perasaan ceweknya. Kayak dia ngelobi cewek di bar nih, dang, udah tuh ngobrol terus ke kamar, terus tiba-tiba cowoknya nggak mau gitu, ya kan? Orang dari cewek juga kayak, ih kenapa gitu? Apa lu nggak suka sama gue gitu kan? Ini siapa sih? Dia nggak ngebrief itu perjaka. Oh, lu ya? Nggak, ada temen gue kayak gitu. Lu katanya ya, Gue sekali sempet kayak gitu. Karena gue lupa ngomong pada waktu itu gitu. Lu Setelah itu terus ke kamarnya buat apa poinnya? deep talk kalau kita gitu. Ya, maksudnya Bahas Jaksel ya? Jaksel sama Jakbar. Lu juga tai juga lu ke kamar sama dia mau ngapain? Makanya. Gue tahu dia lu cuma mau cipok-cipok nah doang. cipokan masih, kalau cipokan gue pernah. Iya. Cipokan gue pernah. Nah tapi memang gue tuh selalu berusaha. Dimana gue kenal sama cewek, dia harus tahu gue perjaka supaya nggak ada kekecewaan tadi. Jadi tunggu, gue mau tahu nih niat lu. Lu kan ketemu ke kamar, cuma pengen ngobrol deep talk. Ya cipokan lah kalau dia mau dengan Oke, konsen ya cipokan, tentunya. megang, touch, ya physical touch. Kondisional lah ya, physical Ya, touch. tapi nggak mau begituan. nggak mau begituan. Emang agak-agak pasal karet memang, tapi kayak itu Dicolin mau dong. itu ya kayaknya pernah. Gue jambak lu. Ya pernah lah bang, umur gue udah 30 kan. gue ada. paham nih konsep lu. Bang. Yang penting jangan dimasukin. Itu dia bang, di situ gue di garis finish itu gitu Hanya kayak. disitulah batas bahwa Iya. perspektif lu tentang keperjakaan. Ibaratnya film seri ada 10 episode nih. Iya. Kita nonton apa episode 9,5 gitu, nggak usah sampai tamat, nggak apa-apa, nggak usah Ya, tahu endingnya. Gitu. ya gue bisa memahami lah. Gue coba memahami. Lu ya. coba memahami, Coba ya, memahami. gitu. Itu ntar dulu deh. Nggak sampai itu masuk. Itu masuk loh hitungannya. Enggak, kan yang penting enggak. Pokoknya gini bang ya, gini ya. Gue diajarin dulu kayak, enggak. Di dolar merah ini. Pokoknya kan kayak guru ngaji gue bilang bersetubuh sebelum menikah itu dosanya 40 tahun. Dia bilang gitu guru ngaji gue. Oke. Bersetubuh sebelum menikah 40 tahun. Nah, dia bilang bersetubuh. Dia nggak bilang tuh grepe, dia nggak ngomong. Iya. Dia ngomong Kita nanggapnya cipokan. bersetubuh itu terjadi hubungan seks kan? Karena kita nyari bersetubuh apa? Oh berhubungan seks apa Iya. tuh? Kita nonton video bokep segala macam. Memasukkan sesuatu ke Iya. dalam punya wanita. Punya wanita. Nah berarti di luar itu gue pikir belum bersetubuh.
Itu bersetubuh gak sih? Enggak tahu. Dia overthinking sekarang. Dia overthinking. Enggak, itu bukan bersetubuh. Dia overthinking. Pokoknya kita nggak sampai masuk lah gitu. Iya, berarti nggak masuk ke sini ya? Enggak lah. Oke. Enggak lah. Janganlah. Intinya kita nggak bersetubuh Aduh, enak banget nih godain Gonza sama Kak Anji. Intinya kita nggak bersetubuh lah. Iya. Sebelum Nah, menikah. ini nih poinnya kan gue sempat lihat tuh. Poinnya gue masih belum dapet sih, Ja. Maksudnya lu mau simpen pada saat nikah nanti. Nikah ya? nanti. Apa poinnya? Ya gue ngerti lah. Nilai sesuatu yang lu kasih spesial lah buat pasangan. Itu kan, satu. Gitu. Iya. Cuman poin yang lebih jauhnya, gue minta ini dong masuk di akal sehat gue. Sebenarnya itu sih Bang, kayak mungkin dulu si guru ngaji gue itu mungkin ngomong di umur yang tepat, di timing yang tepat, sehingga itu kayak notok banget gitu. Kayak di otak gue seakan-akan kayak gue pertama kali gue SMA tuh gue denger temen gue begini kan, terus gue tuh yang bener kayak wah gila lo gitu, bener gue itu parah banget gitu. Dan lu malah menilai itu buruk ya? Gue menilai itu buruk. Oke. Dan di saat itu gue ngerasa ini kayaknya gue doang nih yang memandang ini masih tinggi. Parah nih gitu. Nah, abis itu kan kita lanjut SMA, kita ketemu dosa-dosa lain kan, kayak alkohol lah segala macem. Nah, gue pengen masih ada satu lah yang gue keep gitu seenggaknya. Gue mau nanya dong, semenjak udah lu sounding bahwa lu perjaka, setahu gue banyak cewek-cewek di luar sana, setahu gue ya, suka incer cowok perjaka cuy. Gue lebih ngerasain biasanya kalau cewek tuh kayak nggak percaya, kayak masa sih lu perjaka gitu, lu kan apa jaksel bla 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 gitu. Nah kalau cowok kayak anjing goblok banget sih lu pikir-pikir kayak gitu biasanya. Gitu cewek lebih banyak yang semenjak orang tahu nih kan lu perjaka, lu ketemu cewek dan apalagi lu bilang wah sorry nih gue masih perjaka, gue mau gini, makin nafsu nggak ceweknya? Kayaknya gue gak ngerasain perbedaan sih Bang. Mereka nggak kayak lebih kayak pengen anjing nih gue perjakanya gue lepas aja nih gue nih, bangga dong ya kan, pasti ada gitu-gitu kan. Iya ya, ada kebanggaan tersendiri dari melepas itu. Gue belum pernah ada yang sampai ngajak secara verbal, ayo nih gue mau ngambil, gue belum pernah langsung gitu pengen ngambil perjaka lu gitu, nggak ada? Kayaknya belum ya. Dan lumayan serem juga misalkan ada yang emang niat banget mengambil gitu, gue harus nelpon guru ngaji gue tadi lagi untuk meminta Pak nih darurat nih, misalnya gitu. Pak darurat nih Pak, saya lagi di atas ada cewek di atas perut saya nih Pak. Pak itu darurat banget tuh. Dia ngapain? Lagi masang jam dinding ini kayaknya Pak. Ya udahlah saya dulu cuma asal ngomong, tapi gitu. Nggak mungkin. Itu apa lagi itu bahas? Emang anak-anak emang anjing banyak banget ya disuruh bahas. Apa? Ada Oza. Oh, ntar dulu. Ini perbedaan staycation check-in dan room ala Oza. Bahas perbedaan staycation check-in dan room ala Oza. Apa itu? Jadi kayak ibaratnya gini yang dulu gue pernah bilang, kayak kalau dulu nih ada check-in sama nge-room namanya kan. Iya. Kayak misalnya temen gue datang ke tongkrongan kayak abis ngapain lo? Abis check-in gitu. Nah otak kita kayak Allah abis sama cewek lo. Berarti. Kalau datang abis ngapain lo? Abis nge-room. Oh lu abis sama temen-temen lu. Mungkin lu minum-minum di hotel apa-apa. Iya karaoke gitu-gitu. Nah, nah itu nggak tau lah kalau itu Bang. Nggak semua main narkoba lah. Oh itu pengalaman gue banyak begitu. Terus nah semenjak ada staycation kayak abis dari mana lu? Staycation. Nah itu misteri buat kita. Apakah sama ceweknya, apakah sama temennya, apakah acara keluarga, apakah dia sendiri. Semenjak ada istilah staycation. Dan memang Gen Z itu ngelakuin staycation sendiri gitu. Dia booking kamar hotel dan dia nginep sendiri, tuh dia denger lagu-lagu mental health, dia story-story gorden. Bener itu? Beneran. Staycation sendiri. Serius? Gitu. Maksud gua sendiri gitu? Kan gua apa ya, emang nggak malu breakfast sendiri gitu di hotel kan. Maksudnya kan di rumah aja juga bisa kalau lu cuma mau style-style lagu mental health. Suasana kali. Suasana hotelnya. Iya dia nyari suasana karena itu kan sifatnya rasa kali. Sifatnya rasa, dan kalau di rumah mungkin berisik, papa mama berantem terus kan. Jadi harus ke hotel gitu Bang. Itulah staycation, itu filosofi staycation. Tapi kan beda-beda orang cara ini. Beda-beda. Walaupun akhirnya harus, kadang-kadang orang kan kalau dalam kondisi seperti itu lah mikirin berapa banyak jumlah uang yang mereka keluarkan. Tapi masalah bagaimana caranya mereka bisa recovery dengan isu mental issue yang mereka alami. Iya, mental issue yang mereka alamin yang
sebenarnya belum pernah dicek ke dokter secara langsung, tapi ya mereka mengalami itu juga gitu. Lu udah pernah bahas itu juga? Itu emang ya mungkin konten-konten mental health gue nyerangnya ke situ. Kalau yang emang sakit mah nggak gue katain bang ya kan. Iya. Ya GWS aja lah buat Ya yang emang sakit. kalau lu sampai gitu. ngatain orang sakit lu kelewatan sih. Iya. Jadi yang self diagnose lah yang gue ceng-cengin gitu. Iya, self diagnose. Self diagnose. Oh banyak ya? Wah sekarang mah gila banget bang. Enggak, kenapa ya bisa jadi kayak gitu ya? Banyak orang yang self diagnose bahwa dirinya begini, dirinya begitu. Kenapa mereka tidak put the mindset bahwa ya gue baik-baik aja, gue ini gitu. Kenapa ya? Itu ya Gen Z kayak mereka mungkin, nah ada juga beberapa yang self diagnose dan belaga-belaga broken home buat bungkus cewek di senop gitu. Kayak Ada ya? kayak aku ini broken home. Cowok kayak jual cerita broken home. Pas ceweknya ke rumahnya kayak itu lengkap foto keluarga anjing, ibaratnya gitu. karena kayak pas gua misalnya pas ngumpetin. Kayak pas gua Serius ada? banyak bang, itu banyak Anjing banget. dia jual kesedihan. Broken home, spesifik broken home karena gini. Dulu Serius. pas misalnya gini deh, pas kita SMA, definisi broken home apa? Orang tuanya cerai, itu kan? Iya. Sesimpel itu kan kayak. Iya. Bagi Gen Z, gue lagi main Mobile Legends nih, disuruh angkat jemuran. Kok orang tua gue nggak ngerti gue lagi main game. Broken home keluarga gue. Gitu, sumpah. Ayo serius. Itu Twitter nggak gitu. serius. Ada tweetnya dulu, ada tweetnya. Itu anak umur berapa berpikir begitu? Gen Z. Ih, kasihan ya. Ini rapuh loh. Kasihan Presiden Soekarno loh. Iya, sama Ibu Megawati ya. Iya. Beri aku 10 pemuda. Sekarang 9 lagi bikin thread di Twitter kan. Satunya ngondek. Aduh. Ini gue ngomong gini pasti dibilang gue anti homo, anti LGBT pasti. Homofobia. Itu ada juga tuh ya. Itu ada juga. Tapi emang aneh loh zaman sekarang. Tapi lu aktif di dunia Twitter? Twitter itu gue ngepost sih jarang, tapi gue mantau-mantau. Gue nggak aktif di dunia Twitter gue. Emang sericu itu ya? Ricu banget bang. Gue pokoknya beda deh mood kita habis buka Twitter sama buka YouTube aja udah beda gitu. Kayak habis buka Twitter tuh kayak emang orang-orang nih pada kayak gitu habis buka Twitter. Keselnya banyak. Kesel. Nih, ada yang nanya apa bedanya Oza di kehidupan sehari-hari sama Oza yang orang tahu Oza Jaksel nih. Bedanya ada di mana, Jak? Sebenarnya gue tuh sebelum kontennya juga lifestyle gue tuh nggak yang Jaksel bang. Gue tuh sama teman-teman gue kayak minum di taman, paling di Ketawa Club kita minum gitu. Gue jarang gue yang live music gitu karena gue males gitu. Kayak gue pernah reuni SMA di salah satu klub yang sekarang udah ganti nama karena bikin promo dengan nama Rasul dulu kan. Sekarang udah ganti nama gitu. Gue sempat tahun lalu sempat rame itu ya kan. Habis itu gue minum di sana dan gue mabuk, gue ngomel gitu kayak kita ngapain reuni di sini, kita nggak ngobrol men, kita cuma nontonin live music doang gitu. Iya, ngobrolnya susah. Iya, cari bar yang sepi aja. Sebenarnya gue kayak gitu. Jarang gue yang kayak, nah tapi kadang orang tuh nggak ngerti bahwa TikTok gue tuh scripted gitu. Adalah orang nyamperin gue minta tips main kripto beneran. Gue bilang gue nggak tahu kripto gitu. Gue bercanda-bercanda doang itu. Iya. Terus orang ngira gue broken home beneran gitu. Padahal kagak, orang tua gue aman-aman aja gitu. Jak, gue mau nanya nih Jaya. Kalau aslinya lu karakternya kayak gimana, Jak? Apa yang bisa bikin lu kayak marah? Kalau kayak gini kan susah nih kita mau lihat lu marahnya di mana, nggak sukanya di mana. Sebenarnya ya gue keselnya itu awalnya gue hal-hal sekitar bang konten gue. Kayak gue nggak bahas berita atau apa-apa, gue cuman ada temen gue yang nyebelin lah, atau orang di jalan nyebelin atau apa. Tapi karena episode gue udah banyak, akhirnya abis gitu. Gue pengen nyari kayak, siapa lagi yang nyebelin di masa lalu gitu kan, kayak siapa lagi yang menyakiti gue. Kalau nggak pernah ini nyenggol gue roasting atau apa gitu? Kan lu nggak pernah menyakiti gue secara personal gitu. Oh, atau sikap gue mungkin tidak ada yang terlalu kontroversi menurut lu? Iya, dan nggak ada yang kayak sombong. sombongnya belum sombong banget yang level Firaun. Iya, belum nyampe situ ya. Belum, Bang. Dan mungkin sombong lu masih ada yang terhibur lah dengan sombong lu gitu. Masih ada orang yang terhibur gitu kan. Oh. Bukan yang pure sombong banget. Kalau lu udah sombong gak menghibur ya itu nyebelin. Nyebelin gitu. ya? Kayak siapa? Ya nggak ada sih Bang sebenarnya. Nggak ada ya? Nggak ada lah. Ada di antara tamu yang pernah gue undang ke sini.
Nggak ada. Semua orang sombong menghibur. Tapi kalau kayak jenis-jenis kayak Leslar, Lesti Nah. Bilar, itu nggak pernah lu singgung tuh. Leslar sempat gue cuman bilang kayak waktu itu kan kasus yang biliar itu kan. Gue cuman menyayangkan aja mereka itu kok clash gitu. Harusnya kan Lesti dan Bilar tuh harusnya dia harmonis dan sweet harusnya, karena Lesti Bilar disingkat lesbi gitu. Itu doang gue dulu kayak jokes pendek aja bang. Gak usah kita bahas ya terlalu. Gue mau cuci muka dulu ya. Kalau yang itu, Jose. itu sama K-pop imbang-imbang tuh. Tolong cantumin nama IG sama TikToknya dia. Gue mau nyari aman. Bling jangan marah ya Bling. Ayo Kita mau Jose dulu, bercanda, Bling. Bos. Kita bercanda Bling dari tadi. Iya. Saya pro Bling dan Rizky Bilar mantap. Bohong!